anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anak, bagaimanapun situasinya pada saat ini, kita harus tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, sungguh indah kabar mulia. Anak-anak, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan dan pelawatan Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan hidup yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dan ajar kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan adalah firman yang hidup dan ajaib. Mari kita naikkan kembali pujian kepada Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis di Filipi 2 ayat 1-11 yang dibacakan untuk kita di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak-anak, pada bagian firman ini kita belajar teladan Kristus. Luar biasa, Dia yang adalah Allah yang mengosongkan diri. Kristus yang sekalipun adalah Allah yang sejati mengosongkan diri. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri?
Dia yang adalah Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nanti kita bisa baca di ayat yang ke-6. Kristus menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Dia sebagai Allah yang tidak terbatas dilahirkan sebagai seorang manusia yang sangat terbatas, bahkan menjadi bayi yang lahir di kandang yang hina. Kristus datang untuk melayani di dalam keadaan yang hina dan rendah. Orang-orang akan menyangka jika Tuhan Yesus datang menjadi seorang manusia, tentulah Tuhan menjadi seorang pangeran dan berpenampilan dalam kemegahan. Namun justru sebaliknya, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana. Bukan tidak mungkin Yesus dalam kesehariannya akan melakukan pekerjaan sebagai seorang tukang kayu yang dianggap sebagai ayahnya, yaitu Yusuf. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, miskin dan nista. Dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tidak tampil dalam kemegahan yang lahiriah atau membedakannya dari orang lain. Ini keadaan rendah dari hidupnya. Namun tahapan yang paling rendah dalam kehinaannya adalah kematiannya di kayu salib. Sebuah kematian yang terkutuk, menyakitkan dan memalukan. Kematian yang penuh rasa sakit dan perih. Tubuh dipaku sampai menembus bagian saraf di bagian kaki dan tangannya. Seluruh berat badannya tergantung di atas kayu salib. Ini merupakan kematian seorang penjahat dan seorang budak, bukan seorang merdeka. Dipertontonkan di depan umum. Begitu direndahkan Yesus yang mulia itu. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak hanya menderita, tetapi mati di atas kayu salib. Luar biasa anak-anak. Kerendahan hati yang tak akan kita jumpai dalam tokoh siapapun dan manapun. Pertanyaannya, untuk apa dan untuk siapa semua ini dibuat Yesus? Untuk kamu dan untuk Miss juga. Dia yang adalah pencipta masuk ke dalam dunia, membatasi diri menjadi manusia ciptaan. Demi manusia yang berdosa, Kristus telah membayar harga yang paling termahal, yaitu dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Semua dilakukan Kristus bagi kemuliaan Allah. Beda dengan manusia hari ini, sikap mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap sombong sudah menghancurkan hubungan antar pribadi. Orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian. Teladan Yesus yang rela mengorbankan diri memanggil kita untuk menjadi berkat. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri atau mementingkan diri
sendiri atau egois. Namun, banyak kali kita menjalani hidup ini dengan berpusat pada diri sendiri. Istilahnya, kamu ya kamu, aku ya aku, lu ya lu, gue ya gue. Akibatnya, hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Egois atau mementingkan diri sendiri, selfish, bisa diartikan memperhatikan diri sendiri tidak pantas atau berlebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Orang yang egois adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat, lebih mengutamakan kepentingan dan perasaannya sendiri, tapi tidak mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Kristus memberi teladan, mengorbankan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi demi menyelamatkan manusia yang berdosa, Dia merendahkan diri dan mengorbankan diri hingga mati di atas kayu salib. Mari anak-anakku, teladan Yesus bukan cuma untuk kita dengar dan tahu, tapi mari kita juga buat. Persembahkanlah dirimu untuk Tuhan, merendahkan diri, tidak mementingkan diri, menunjukkan kemurahan hati, menjadi berkat bagi orang lain demi untuk kemuliaan Allah. Jadi anak-anak Miss, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari miliki komitmen untuk mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh menegur, mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang mau mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Berkati pembelajaran kami hari ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dalam minggu ini, yaitu di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.